Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at fatada'u kullu dhati hamlin hamlaha fataron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita haturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab khusus Manhajis Salaf fit Da'wah ilallah Ta'ala, landasan, fondasi metode orang dulu yang dijamin soleh, mereka para sahabat, tabi'in, tabi'in di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Asasnya apa, fondasinya apa, yang itu dibangun di atas manhaj yang benar. Karena dakwah perkara penting, karena kasusnya melibatkan orang banyak. Bila isinya kebaikan untuk orang banyak. Bila isinya bahaya, juga akan bisa menyesatkan kepada orang banyak. Apalagi terbawa dengan media, menyebar ke seluruh dunia, seolah semua orang bisa mendengarnya. Bila salah, berapa yang disesatkan? Tentunya amat sangat banyak. Dan risiko dosa bukan sebatas kadar dosa yang ia kerjakan, tapi kadar dosa juga akan ditambah sejumlah orang yang disesatkan. Orang melakukan dosa dinilai 1 juta kesalahan, yang mengikuti dosanya juga 1 juta orang. 1 juta ping 1 juta niku pinten? Oke, ngaten mawon aja. Enggak repot-repot mikir. Satu saja sudah berat, bila sampai sekian seperti apa nanti beratnya? Sementara kenyataannya, ajakan mana yang gampang disambut? Ngajak saya napa ngajak awon? Ngajak awon itu malah kathah tiyang sing semrintil. Oh, ngeri sekali itu dosanya. Apalagi dakwah yang hati condong karena dianggap itu menyelamatkan,
tetapi kenyataannya salah. Sehingga ketika orang salah itu bukan sadar saya salah nanti bisa tobat, tetapi salah nggak rumongso salah sehingga nggak bisa tobat. Ini kan sangat mengerikan. Siapa orang salah mboten ngrumangsa salah? Ahli bid'ah. Karena Allah telah menjelaskan kriteria mereka. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian saya kabari perihal wong sing paling rugi amali? Rugi tok wis abot niki ndamel basa napa? Paling pole wong rugi. Nah, kita digiring untuk mau menjawab iya karena kita nggak mau rugi, apalagi paling rugi. Kalau gitu siapa orang yang paling rugi? Bukan semata rugi, tapi paling rugi, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang asli apa yang ia kerjakan salah, wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka punya perasaan rumangsane salah niku sae. Lek salah rumangsa salah saged tobat. Tapi lek salah mboten rumangsa salah, bahkan salah rumangsane api, bukan tobat, malah itu malah diperjuangkan habis-habisan. Yang itu nanti akan mengalami penghancuran pol. Penghancurannya bukan semata dihancurkan, tapi kalau kita lihat dari doa Nabi Nuh alaihissalam, penghancurannya penghancuran kelas puncak. Napa doa Nabi Nuh? Ari kalau umatnya pun dinasihati nganti 950 tahun, pun tanek napa dereng? Dinasihati ping 950 tahun niku. Pun tanek napa dereng? Iya tenanan taneke. Tapi kenyataannya semakin tambah lari. Dan waktu yang diberikan kesempatan jeda berbenah hampir habis, nggak ada gejala berubah. Dan waktu itu sudah habis tetapi nggak ada perubahan. Makanya Nabi Nuh berdoa, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, tiyang kafir pun jenengan sisane raketang saomah. Nanti sisa omah siji mawon mboten. Berarti niku lek ngentekne napa? Nganti koret-koret ngoten niki. Napa koret-koret niku? Tekne resik nganti ra nek bekase blas, ambune ra enek. Jumlah intipe ambune mawon sampun resik, niku jenenge koret-koret. Habis total mereka. Kenapa? Karena bila disisakan walau satu rumah, innaka intadarhum, bila ternyata satu rumah juga masih disisakan, yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafar, nanti juga akan menyesatkan. Kenapa? Memang itu tradisi nih. Tradisi ini tiang kafir niku menyesatkan. Tradisi ini gula niku legi, gimana? Tradisi ini uyah niku asin, tradisi ini geni niku ngebong, tradisi ini wong kafir niku menyesatkan. Wala yaritu illa fajirun kafara, dan mereka tidak melahirkan kecuali anak pun juga akan dididik menjadi tukang kafir dan pendosa. Kisah itu di zaman Nabi Nuh ada. Bocah cilik pun dicekoki dening tiang sepahe, Nuh kuwi elek, Nuh kuwi elek, Nuh kuwi elek. Lek nyekoki nganti ngoten niku. Sehingga timbul wonten pribadi anak Nuh niku jan gila nih pol. Begitu digendong berpapasan Nabi Nuh, anak berot-berot nyuwun diduk nih. Begitu nyir Nabi Nuh terus
memukul dengan pukulan berat. Nganti ngoten niku. Makanya itu dimusnahkan. Kenapa? Salahnya kenemenan. Begitulah orang kafir itu bila disisakan seperti itu, maka itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya panggah entek-entek lho. Jenengan besik-besik suket resi muga-muga ora tukul ya panggah tukul, ora tukul ya malah susah. Karena sing didakwahi ya sapa sing didakwahi. Ini kata sekolah gulung tikar napa renek murite wonten sekolah niku kelas 1 mek 1 kuadrat kelas 1 muridé mek 1. Artinya walaupun mereka itu dimusnahkan total tetapi tetap saja ada generasi. Artinya kebaikan itu memang tidak boleh untuk dipertahankan. Enggak dipertahankan saja cek njebus, dipertahankan malah perangge malah napa meruyuk ngono nggih. Enggak dipertahankan saja masih tumbuh, dipertahankan malah subur. Maka daripada itu, karena resiko dakwah itu bila sesat itu bahaya, makanya di dalam berdakwah kita harus memiliki landasan yang kuat. Nah, ini mukadimah penting untuk mengomentari judul buku tentang landasan manhaj salaf di dalam dakwah kepada Allah Ta'ala. Makanya kita harus tahu persis apa itu as-salaf as-soleh, pembahasan yang sudah berlalu. Kita mengenal lafaz salaf secara bahasa, kita mengenal lafaz salaf secara istilah. Kalau begitu, siapa as-salaf as-soleh? Siapa salafus saleh? Wong sing kliwat hidupnya telah mendahului kita, mereka dijamin soleh. Rangkumannya siapa mereka? Para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu apa yang telah dijelaskan Nabi SAW. Mereka sebagai generasi mufadhalah dapat persaksian dari Nabi, generasi yang dijamin keutamaannya besar, dapat persaksian saking Nabi. Nabi ada kalau memberikan persaksian niku berdasarkan wahyu, karena wahyu itu ada Quran 30 juz, wahyu itu ada dalam bentuk apa yang menjadi perilaku Nabi SAW, ucapannya, perbuatannya maupun ketetapannya yang Allah dawuhkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semua yang disampaikan itu adalah wahyu. Juga pesan beliau, ala inni utitul Quran wa mislau ma'ah, ketahuilah saya diberi Al-Quran dan semisal Al-Quran itu selalu menyertainya. Apa persaksian beliau? Khairu ummati qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Orang yang selevel Nabi terbaik itu yang semasa Nabi. Siapa? Sahabat kalau gitu. Lalu yang mengiringi Nabi meninggal, sahabat punya murid namanya tabi'in. Tentunya tokoh-tokohnya, bukan semata orang semasa itu. Lalu yang mengiringinya lagi, muridnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Di sana masih ada Imam Malik, anaknya Anas. Anas itu seorang sahabat. Tapi anaknya senes tabiin, ning anaknya tabiut tabiin. Napa? Kudune anak belajar teng pake. Lek pake sahabat, anak belajar teng pake ini kan tabiin. Ning kok mboten belajar teng pake, napa pake gah ngulang? Napa alasane? Gahnya apa? Mati bicarane iki. Niku Anas niku pun ninggal, istri tasih hamil. Begitu anak lahir gak roh bapaknya. Dan itu sahabat terakhir. Umurnya sekitar 100 tahun. Istrinya yang tasih hamil. Umur pinten nggih? Sik hamil niku lho nggih. Suwitan apa 70? Pinten?
Sisa hamil, switan apa 70? Ya 40-an. Minimal 50 kurang. 40 niku sudah mulai sulit. 50 tek. 50 sampun entek. Berarti kalau begitu andaikan umurnya istri itu 40, suami 100, berarti suami umur swida, anaknya apa istrinya tas lahir ngoten iki. Nggih mboten napa-napa sing penting gelem. Ajute semono sing panggah kagungan putra berarti kan tasih normal saja. Itu alasannya kenapa dia menjadi generasi tabi'ut tabi'in. Itu Imam Malik ulama Madinah, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Abu Hanifah. Sehingga ulama itu luar biasa. Imam Syafi'i luar biasa poneh guruni. Itulah generasi terbaik, makanya apa yang kita fahami itu semisal mereka. Sehingga ketika mereka benar, kita juga benar, ketika mereka lurus, mereka juga lurus, ketika mereka lurus, kita juga insya Allah terbawa lurus. Kenapa? Kita napak tilas jejak mereka. Sekarang kita masuk tema baru di halaman 20 pinten nggih? 25. Salisan masuk kepada nomor yang ketiga, kepada pembaca disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan al-musamawati allati tutlaku ala salaf. Penyebutan yang dimundurkan atas salaf. Wa ba'da ma'rifati makna salafi istilahan. Setelah mengenal makna salaf secara istilah, la budda minal isyarati ila anna man syara ala hadil manhaji alladhi alaysa bikunal awaluna qad yun'atu bi na'utin aw wa asrafin kasir. Pasti mengisyaratkan kepada sesungguhnya orang yang berjalan di atas manhaj ini yang di atasnya as-sabiqunal awwalun, generasi yang terdahulu, sungguh sifatnya dengan sifat yang banyak. Kullu hadil nauti wa asrafin tadulu ala hakikatin wahidah. Setiap sifat-sifat yang menunjukkan atas kebenaran yang satu, wahya ittaba'u min manhajus salaf, yaitu mengikuti manhaj salaf. Faqad wasafahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi wasfil ghuraba. Sungguh telah mensifati mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat al-ghuraba. Kaitu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Awalnya Islam itu adalah asing dan akan kembali asing seperti semulanya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Kama yusofu atba'a hadil mahadin nabawi bi ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana mensifati pengikut manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahli sunnah wal jamaah. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, telah mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minal ma'lumi bidorurati liman tadabbara al-kitaba wa sunnata wa man tabaqo alaihi al-sunnati wal jamaah. Dan dari yang diketahui dengan pasti bagi orang-orang yang mentadaburi kitab dan sunnah dan yang mencocoki dengannya al-sunnah wal jamaah. Wa yaqulu Satibi rahimahullah bi wasfihim bi ahli sunnati
wa man adahum bi alil bidah. Telah mengatakan As-Satibi rahimahullah di dalam mensifati mereka dengan ahlus sunnah dan orang yang menentangnya dengan ahli bidah. Wa tudlaku sunnati wa tudlaku sunnatu fi muqabilil bidah, dan dimunculkan sunnah di hadapan ahli bid'ah. Wa yuqalu fulanun ala sunnati, dan dikatakan si fulan ahli sunnah, si fulan ala sunnatin, dan si fulan di atas sunnah. Idza mina ala wafaqa ma'alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan apabila beramal dengan yang mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuqalu fulanun ala bid'atin, si fulan di atas bid'ah. Idza mila ala khilafi dzalik, apabila beramal menyelisih yang demikian itu. Kama yusofu haulai bi'alil asar, sebagaimana disifati dengan ahli asar, wal haqi dengan ahli haq, wal hadis dan ahli hadis. Yaqulu Imam Muhammad rahimahullah fi wasfihim bihada, telah mengatakan Imam Ahmad rahimahullah dengan sifat mensifati mereka dengan ini, hadhihi madhabu alil ilmi wasyabil asar wali sunnati mutamassikina bi urukiha. Ini madhab ahli ilmi dan ahli asar, ahli sunnah yang berpegang teguh dengan kuat, al-ma'rufina biha, dan dikenalnya dengannya, wal muqaddi bihim fiha miladun ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nampak jelas dengannya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah cukup. Muharram. Sarisan masuk pada poin yang ketiga. Al-musammayat, nama-nama allati yang tutlaku dikenal ala salafi atas salaf. Jadi istilah salaf itu namanya bukan satu nama, tapi banyak nama-nama, tetapi ketika dicek maknanya sama. Istilahnya bahasa Indonesia itu sinonim. Beberapa kata lafadznya beda tapi artinya sama, padanan makna walaupun lafadznya beda. Nek basa Jawa ngaten kewadah lagi. Wong lanang, tiang jaler, tiang kakung, kaum Adam, kaum bapak, niku lafadznya panggil beda-beda nggih. Nedo, nedi, dahar, mangan, sing kasar-kasar nopo. Serah karu-karuan. Tapi lek saged menempatkan wonten kene jenenge kasar jenenge nggih pas lagi. Alhamdulillah, mari Allah paring mari sebabnya aku tas nguntal obat. Bagi bener mawon nggih. Jadi yang nguntal jadi kasar, tapi ngoten niku pun biasa. Nah, kita butuh mengenali nama-nama yang kembali kepada as-salaf. Sehingga apabila kita mengenal nama-nama yang lain, itu nanti iki tunggali. Di balik itu kita juga butuh mengenal nama-nama lain yang mirip, sehingga ketika disebutkan kita nanti bisa membedakan. Sebelum kita membaca nama-nama untuk ahlus sunnah, itu banyak diantaranya ahlus sunnah. Jangan tulis langsung nih. Nomor kali ahlul jamaah, sekitar 8 nih mungkin insyaallah.
Pertama, ahlus sunnah. Kedua, ahlul jamaah. Yang kedua. Yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah digabung. Yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah. Saya ulang, pertama ahlus sunnah, dua ahlul jamaah, yang ketiga dua kata digabung, ahlus sunnah wal jamaah. Lalu yang keempat, ahlul asar. Ahlul asar itu yang keempat. Yang kelima, ahlul hadis. Lalu yang keenam, firqatun najiyah. Firqatun najiyah. Lalu yang ketujuh, Taifah Mansurah. Yang ketujuh, Taifah Mansurah. Yang kedelapan, as-salaf atau as-salafiyun. As-salaf atau as-salafiyun. Itu ada 8. Itu nama-nama untuk satu profil. Itu butuh untuk kita kenali. Berikutnya ada nama yang mirip tapi bukan. Mirip tapi bukan nama untuk ahlus sunnah. Napa? Lafadz salaf diparingi gandengan. Napa contohnya? Ditulis monggo contohnya. Nama-nama yang bukan salaf tetapi mirip. Satu, salaf jihadi. Salafi jihadi. Nomor 2, salafi kharoki. Nomor 3, salafi wahabi. Itu minimal 3 itu cukup terkenal. Maka kita jangan terbawa dengan kata salaf. Tapi di situ ada pembeda. Napa pembedane? Enek buntute ngoten niki. Napa buntute wau? Salafi jihadi, salafi kharoki, salafi wahabi. Itu ada pembeda. Kalau nama-nama yang lain itu biasanya menggunakan nama tokoh. Itu menggunakan nama-nama tokoh. Nama-nama tokoh niku atau nama sifat gitu. Dan nama tokoh nopo? Nama tokoh misal Jahmiyah itu ikut tokoh namanya Jahm bin Sofwan at-Turmudi, itu kelompok Jahmiyah. Ini bukan kelompok sunnah itu. Karena itu kelompok sing ngotak-ngatik nama dan sifat Allah. Atau menggunakan sifat mereka semisal Mu'tazilah, Uzlah. Uzlah niku nyingkri ngomong ahlus sunnah. Azalah niku nyingkir, Mu'tazilah wong sing nyingkrih. Itu tadi dengan 8 nama-nama untuk ahlus sunnah. Ini tema yang sedang kita bahas. Makanya supaya kita nanti nggak terbawa, sudah kita sampaikan nama-nama untuk sunnah dan nama-nama yang mirip tetapi bukan sunnah. Apa sejarahnya nama itu kok banyak? Kemudian apa sebabnya ada nama lain tetapi maknanya sama? Di antara sebab kenapa nama-nama itu banyak, memang ada kata-kata yang bersinonim. Beberapa lafadz beda tetapi maknanya sama. Pertama begitu. Yang kedua, untuk menghindari orang-orang yang bukan ahlu sunnah tetapi bergaya ahlu sunnah, sehingga menyebabkan akan ada nama lain. Karena secara umum sebatas orang mengatakan saya ahlu sunnah akeh tunggalin walaupun bukan ahlu sunnah, mengatakan ahlu jamaah banyak walaupun bukan ahlu jamaah.
mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah banyak, walaupun dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlul Athar banyak, walaupun aslinya bukan. Ahlul Hadis yang ngomong gitu banyak, walaupun bukan. Mengatakan Firqatun Najiyah, kabeh padha ngeklaim dewi-dewi. Mengatakan atau Ifah Mansurah padha ngaku dewi-dewi. Tetapi menggunakan nama Salafiyun niki dipadan-padani angel. Kecuali malah enek buntute wae. Salafiyun niku napa? Mengikuti jejak salafus saleh, dan itu sudah dijelaskan oleh dalil. Itulah sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Makanya apabila mengatakan orang salafiyun mengikuti jejak salaf, tetapi yang dimaksud bukan salafus saleh, itu biasanya naik gandengani. Entah salafi kharoki, salafi jihadi, salafi wahabi. Lek salafi jihadi niku nopo? Mengatasnamakan mengikuti orang dulu, tapi penggayaannya mengadakan pemberontakan. Dikatakan kharoki karena mereka itu bergerak untuk mengadakan pemberontakan. Dikatakan salafi wahabi karena mengikuti bos mereka namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, itu abad kedua. Rustum itu raja Persia, sang takluk di masa Umar, lalu menyatakan Islam. Kemudian punya anak namanya Abdurrahman, punya anak lagi namanya Abdul Wahab. Secara kesan luar itu nama-nama untuk kaum muslimin, tetapi kenyataannya perilakunya tetap mewarisi perilaku penyembah api, yaitu Majusi. Yang itu markasnya kalau dari Madinah itu ke arah timur. Yang Nabi SAW katakan ketika di Madinah menghadap ke timur. Timur itu mereka nggih. Rumah sekolah itu kulon, masa kulon. Kalau lagi bangga bingung nih. Kalau sini lagi ini salatnya madep ngitan rumah sekolah. Semoga kulon ini mereka. Ketika Brito menghadap ke arah timur, dikatakan dari sana munculnya matahari, di situ nanti akan muncul Dajjal. Bila muncul Dajjal berarti muncul pengawal Dajjal. Siapa pengawalnya Dajjal? Kalau Dajjal itu ada raja, siapa pengawalnya? Anak buahnya siapa? Siapa masyarakatnya? Jawab, Yahudi. Lalu kelompok yang dibikin Yahudi itu banyak. Syiah itu produk Yahudi. Khawarij juga produk Yahudi. Maka antara Syiah dan Yahudi gayanya perang niku namung dolanan, asline namung sebatas kedok kangge merusak kaum muslimin. Nembe mawon Iran perang kali Yahudi, dikenal dengan nama Israel. Itu kan sebatas alasan saja. Alasannya nembake wong Yahudi wong Islam, tapi kan ketika ada bom-bom yang menghancurkan, kan mungkin alasan kan cuma salah sasaran saja. Pada itu tujuan utama. Sementara bom-bom yang menimpa kepada Yahudi kan juga nggak menimbulkan korban. Itu kan cuma permainan saja untuk mengadakan pembantaian atas nama mereka punya sengketa sesama. Itu kan permainan, jenenge sandiwara. Itu sebagai anak buahnya Dajjal. Ketika Dajjal nanti muncul, itu anak buahnya. Memang sampai sekarang, sejak sekarang, bukan sudah lama, memang dari situ tempat munculnya. Itu nama-nama untuk mereka, sehingga namanya itu dimiripkan, sehingga bila masyarakat gak paham itu dikira ahlus sunnah, salafi jihadi, salafi kharoki, salafi wahabi. Maka dengan kita kenal, kita nanti nggak terbawa. Kalau memang betul-betul salaf, itu betul menggunakan bahasa salafus, menggunakan bahasa salafiyun, mengikuti salafus salaf. Berikutnya al-musammayatu, nama-nama allati yang tutlaku disebut ala salaf untuk salaf. Sudah kita sebutkan 8 tadi. Wa ba'da, dan sesudah ma'rifati, mengenal makna salafi, arti salaf istilahan secara istilah maupun bahasa.
dua bab sebelumnya. Kata salaf menurut bahasa sudah, kata salaf menurut istilah sudah. Kesimpulannya mereka salafus saleh adalah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Setelah itu dikenal, la budda seharusnya minal isyarati, di sana adanya sebuah isyarat penunjukan. Ila kepada annaman, sesungguhnya orang yang saro berjalan ala atas hadal manhaji, di atas manhaj ini, di atas jalan ini, alladzi yang alaihi berada di jalan itu. Siapa? As-sabiqunal awwalun, generasi awal Islam. Sinten generasi awal Islam? Muhajir Ansor. Di At-Taubah 100 sudah kita baca. At-Taubah yang ke 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, generasi awal Islam. Siapa? Muhajir. Siapa? Ansor. Siapa lagi? Orang yang napak tilas jejak mereka dengan baik. Di situ disebut dengan tabi'in dan tabi'in. Dan kita punya kesempatan sebagai pengikut berikutnya. Mereka adalah salafus saleh. Maka jalan yang telah mereka jalani, disitulah kita mengikuti jalan mereka. Dan itu qad yun'atu, sangat banyak diberikan sifat bi nu'utin wa awsafin katsiratin, dengan sifat-sifat dan nu'ut. Awsaf itu sama, na'tun sifat itu maknanya sama, dengan sifat-sifat, dengan karakter-karakter katsiratin yang sangat banyak. Yang tadi sudah kita sebutkan 8. Disebut ahlus sunnah, disebut ahlul jamaah, disebut ahlus sunnah wal jamaah, disebut ahlul athar, disebut ahlul hadis, disebut firqatun najiyah, disebut taifah mansurah, disebut salafiyun. Itu banyak kan, dengan ausofin kasratin, sifat yang sangat banyak. Kullu hadin nu'utu, semua sifat-sifat ini, wa ausofu, dan semua sama sifat, nu'ut, ausof sama, semua sifat-sifat ini tadullu, menunjukkan ala hakikatin wahidatin, kepada hakikat yang sama. Tiang kakon apa tiang jalur? Sami mawon. Perempuan apa wanita? Sami mawon. Beda penyebutan tapi hakikatnya sama. Wahya apa itu? Ittiba'u manhajis salafi, mengikuti jalan salafus saleh. Itu intisarinya di situ. Penyebutannya beda tetapi intinya sama, yaitu mengikuti jalan salafus saleh. Orang dulu dijamin saleh. Faqad, maka sungguh, wasofa, memberi sifat kepada mereka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi wasfil ghuraba, dengan sifat ghuraba. Nah, ini ada sifat yang lain ini, mungkin yang ke-9 ini jadinya. Apa namanya? Al-ghuraba. Ghuraba itu jamak saking gharib. Gharib, ghain ra ya ba, gharibun, gharib. Dijamak jadi ghuraba. Itu wong-wong sing asing. Di situ sudah ada pendefinisian dari Nabi. Tiap dipun wastani gharib, ghuraba, itu sudah ada kamusnya. Sinten? Alladzina yuslihuna inda fasadin nasi, orang yang selalu mengadakan pembenahan ketika masyarakat mengalami pengrusakan. Sing kono ngejak syirik, sing kono ngejak bid'ah, sing kono ngejak maksiat, sing kono ngejak ra karo-karuan. Lah tiyang goroba niku mboten katut sing ngoten-ngoten niku. Ning tiyang sing tansah sabar ngelikne, aja ngono, aja ngono, aja ngono, aja syirik, aja bid'ah, aja khurafat, aja
Siap, ojo ngotak-ngatik kitab Allah, ojo nambah, ojo ngurangi. Ayo kita jaga Islam sebagaimana adanya, sebagaimana generasi pertama. Lah tiyang sing padha gawe kerusakan, wonten tiyang sing tansah ngelikni sebatas sembelih datang kebenaran. Ini namanya ghuraba. Dan itu selalu ada. Ning titik napa kata? Kira sak pule tiyang sing semangat ngejak sing apik niku pinten jumlah? Masjid itu banyak sekali, tapi masjid yang isinya mengajak kepada yang hak berapa jumlahnya? Niku perbandingannya kados sapi ulune ireng meles wonten ulu putih nggih sak gedene bolongan niki. Sak gedene dhuwit 100 ripis wong logam ngoten nggih. Nah, tiyang sing niki ghuraba nih. Niku makna ghuraba. Itu juga nama untuk ahlus sunnah. Wong syirik dhek enggak syirik, wong bid'ah dhek enggak bid'ah, wong sing hancur-hancuran dhek ora hancur-hancuran. Nabi mensifati dengan ghuraba. Haitsu di mana yaqul dawuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam badal islamu ghariban, bada'a mula pertama al-islamu Islam itu ghariban asing. Wa sayutu dan akan kembali ghariban asing kama batas bagaimana dia bermula. Fatuba maka beruntunglah lil ghuraba untuk orang-orang asing. Ini hadisnya Sahih Muslim di Kitabul Iman. Sekarang kita cek dulu keterasingan Islam mula pertama didakwahkan. Sinten tiyang sing pertama dakwah? Nggih tamtunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah berumur 40 tahun lalu mendapatkan wahyu untuk berdakwah. Kondisi Arab Quraisy niku rusake pol. Senajan tiyang tasih menjaga peninggalane Nabi Ibrahim. Napa peninggalan Nabi Ibrahim? Ka'bah, Masjidil Haram, wonten manasik haji. Ka'bah nggih panggah utuh, utawi Masjidil Haram, Hajar Aswad nggih panggah. Tiyang sing mengadakan acara manasik haji ya panggah. Ning kathah diowahi. Napa bentuk perubahane? Hiasan patung sing ngubengi Ka'bah wonten 300 widaan. Niku di masjid. Samane kok sak elek-eleke masjid, tasih wonten patunge mboten. Ketingalipun mboten. Senajan to acara perpatungan nggih wonten. Napa acara patung sing manggen wonten masjid? Rebo Wakasan. Niku acara perdukunan niku nek masjid. Napa malih? Megengan sinambi buka bersama. Megengan ku napa? Intinya memetri. Kapan? Mau masuk Ramadan. Memetri niku napa? Caos dahar. Sinten sing dicaosi? Leluhur sing sampun ninggal. Napa sing dicaosne? Pahala. Pahalane sedekah, pahalane maca Quran, pahalane maca kalimat thayyibah. Niku dicaosne, dihadiahne datang tiyang sing sampun ninggal niku memetri. Mila menawi tasih wonten sing kemutan ari kala diundang megengan wonten sing ngajat nih ngoten nggih. Para sederek panjenengan dipun aturi rawuh wonten griyane Kang Bejo pilih niat kajete Kang Bejo nggih menika memetri. Ingkang dipepetri nggih leluhur Kang Bejo
dipepetri nggih pados iti pangetu sing leluhur. Mugi-mugi Kang Bejo sak keluarga anggenipun siam Ramadan saged nutuk nyuwun pasen panjenengan saya nggih. Wani tenan napa tersebut kok nggih bareng. Jadi orang mati itu setelah diberikan hadiah seperti itu, akidah mereka orang mati itu dikatakan sebagai penyafaat. Yang mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para penyafaat kami di sisi Allah. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para penyafaat kami di sisi Allah. Niku surah napa niku? Ada di dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Supaya kita nggak ngarang ya kita hadirkan bukti. Kalau kita nggak menghadirkan bukti dikira nuduh. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Wa ya'budun dan mereka menyembah min dunillah dari selain Allah. Jelas Allah mengatakan nyembah sakliyane Allah berarti syirik. Kudune kan dipun sembah sinten? Allah. Ning niki sakliyane. Yang mereka sembah selain Allah itu enggak memiliki kemampuan. Allah paring dawuh mala yaduruhum sesuatu yang enggak bisa memberi madharat. Wala yang fa'um dan juga enggak bisa memberi manfaat. Akidah mereka apa? Mereka ungkapkan isi akidahnya. Wa yaqulun mereka katakan haula'i syufa'auna indallah. Leluhur kami yang kami pepetri, yang kami caosi dahar, yang kami beri hadiah pahala sedekah, pahala khataman Quran, pahala kalimat thayyibah, itu kami hadiahkan kepada mereka. Tujuan kami supaya mereka itu menghadirkan, menghaturkan hajat kami kepada Allah, yang mereka berucap haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu para penyafaat kami di sisi Allah. Penyafaat niku napa? Sambung lidah. Kini duwe karep ora budal dhewe nyuwun tulung tiyang lintu, tolong atur norono. Jenengan pun biasa dadi penyapat napa dereng? Penyambung lidah pun ate napa dereng? Sering kagungan kacat badhe mantu nyuwun tulung dipun aturi atau undang-undang ngeterne ulem-ulem ngoten nggih. Kira dadi dhewe golek uang ternorono ini kan penyapat nggih. Utawi pitung badhe rabi. Niku biasane lewat tiyang napa budal piyambak? Rata-rata yang kagungan anak niku badhe rabi niku wong tuane sing mitungne napa biasane sambat tiyang lintu. Sambat tulung jajal tekokno kae kita wis gedhe pantes rabi. Wis wani rabi apa urung. Sing disambat terus budal rono tekok ngoten. Glonak-glanduk malih glandukane terus pundi ngoten nggih. Sing mitung niku penyapaat. Lek ngoten niku angsal-angsal mawon sebabe kerjasama di dalam perkara yang boleh orangnya masih hidup. Tapi ini yang dijadikan penyapaat itu adalah orang mati. Kene kuburan ya ora krungu. Tiyang mati niku nggih pun mboten ngibadah malih. Bagaimana kita minta tolong kepada seseorang yang dengar saja tidak, dia juga sudah tidak beribadah. Berarti kan minta yang nggak bisa melaksanakan tugas. Sementara mereka punya pengakuan, wonge lek soleh senajan wis ninggal, kuwi cek krungu lek disambati tetekane kuburane. Lek kene sambat kono ya ngaturne.
Dhisik cik urip dongakno kula Mbah, ya ditungakne saiki ninggal dongakno kula Mbah, ya ndonga. Niku otak-atiknya mereka seperti itu. Sehingga mereka mengatakan wong sing sampun ninggal niku menggunakan bahasa wis suwargi, jenate. Suwargi niku napa? Dhewe wis penduduk surga. Jenate, napa jenate niku? Jannatun. Jenate, jannatun. Sami kaya suwargi. Suwargi niku dadi basa Jawa, jenate bahasa Arab sing dijawakne ngoten mawon. Sehingga mereka itu punya anggapan sudah ketemu dengan Allah, sehingga apa yang jadi mau mereka itu dituruti. Makanya kemarin kuburan titip jenengan atur nih datang Allah. Inilah bentuk kesyirikan. Makanya itu dipatungkan, ditempatkan sekeliling Ka'bah, sehingga mereka memberikan persembahan. Napa persembahan sing diberikan? Ya ditusi, lek ngetusi damel susu, ya diwangeni, diadakan penyembelihan atas nama dia dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk kesyirikan. Sekarang di masyarakat banyak. Saben-saben badhe Ramadan kuburane napa rame acarane. Murotal wonten kuburan. Panggih napa dereng panggih? Kathah tahlil akbar wonten kuburan. Termasuk selamatan wong ngomah-ngomah sesukipun poso dinten ngeten iki rame-ramene napa? Tiyang selamatan niku napa jenenge? Megengan. Megengan itu jelas acara kesyirikan. Tapi akhirnya dibawa ke masjid untuk acara buka bersama. Itu contoh syirik dibawa ke masjid. Persis tiang-tiang Quraisy menjadikan masjid full patung. Wonten kondisi ngoten Nabi diutus. Ternyata kita nggih gadah garapan acara syirik wonten masjid. Sami ta nggih? Sami itu kondisinya. Nah, kondisi yang kayak begitu Nabi itu berdakwah. Nabi ngijeni napa kathah bolone? Nabi dipun tampa napa ditolak? Tolak. Napa nama-nama sing disematkan ke Nabi? Wong sing ra umum, gak melu tradisi, wong sing aneh-aneh, wong sing sok bener, wong sing bertabrakan dengan arus, wong sing ra Jawa. Napa bahasa-bahasa kali itu? Wonten mriki napa pun jenenge? Itu huruf ba. Nabi pertama dakwah nggih ngoten niku jan ijen tenanan. Lan tiang-tiang sing menyatakan keislaman sebabnya diancam, kathah tiang sing menyembunyikan atribut jane Islam ning dereng dipun ketokne. Napa? Lek konangan disiksa. Bilal disiksa. Sumayyah nganti sak ninggali. Yasir ninggal. Ammar kena musibah. Khobab bin Arad kena musibah. Kathah. Napa malih kelasé tiang-tiang biasa, wonten sing kerja wonten pandai besi sebabnya konangan Islami wis pawanas kudune dipandhi ditutuki dibentuk napa niku dicosne gegeri terus pundi terusan ngoten niku. Dan sebagainya, itu betul-betul mengalami keterasingan. Itu namanya Islam datang pertama kali wonten kondisi asing. Tapi keterasingan ini akan hilang. Ning mboten sedina rong dina. Pinten-pinten? 13 tahun malah mencapai puncak penindasan. Tiang sing beriman malah hijrah tumuju dhateng Madinah. Menyelamatkan ben nyembah Allah bebas. Rene sing ganggu. Tapi lek aman, lek konangan ya panggah dihalang-halangi. Puncaknya Nabi akhirnya dikepung rame-rame, mau dibunuh rame-rame. Allah selamatkan, akhirnya juga hijrah ke Madinah. Ini tanda penindasan semakin hilang. Kenapa? Bisa hijrah. Kenapa? Karena hijrah itu ada fadilahnya.
Wa may yuhajir fisabilillah yajid fil ardu rajid lahu fil ardi muraqaban katsiran wa sa'ah. Sapa sing hijrah di jalan Allah bakal mendapatkan tempat hijrah yang aman dan rezeki yang luas, tapi tetap berproses. 2 tahun di Madinah terjadi perang Badar. Kaum muslimin menang, semakin wibawa. Tahun 3 Hijrah terjadi perang Uhud, kaum muslimin kalah. Hikmahnya besar. Nggih nyingkrihne wong sing wong munafik. Bapak donge perang Badar menang, tiyang masuk Islam niku mboten sadar Islam. Ning golek melu ngicipi jayane Islam. Niku ngoten. Mila kaum muslimin kalah perang Uhud niki kangge nyingkrihne tiyang sing Islame mek etok-etok. Islame namung napa? Etok-etok. Donge kaum muslimin mendapatkan musibah, wong sing gembosi niku tandane wong munafik. Sekandani 1000 kok musuh 3000. Kuwi duduk perang kuwi ngono bunuh diri. Kuwi ibarate kutuk marani sunduk. Akhiripun sepertiga 1000 niku mundur mulai 600-an lebih berapa niku berangkat perang ternyata mengalami kekalahan. Lah sing 300 mulih niku lek jan gembosi entek-entekan. Sing gembosi ta entek-entekan. Ya omongi ngono ki duduk perang, ngono ki bunuh diri, ngono ki kutuk marang suntuk ya mereka tenan to kena musibah. Omong ki manut omong aku ya ora ngono. Niku tiyang sing awam diken gembosi ngoten ki malah gembos lagi. Neng kaum muslimin ternyata tegar. Iku kangge nyingkir tiyang munafik. Akhirnya tahun 6 Hijriah, wong munafik dibungkam. Karena terjadi perjanjian tidak perang selama 10 tahun. Kaum muslimin semakin leluasa karena nggak ada serangan. 2 tahun berjalan perjanjian sudah dikhianati. Tahun 8 Hijriah, kaum muslimin datang ke Mekah untuk ditaklukkan. Quraisy sudah kalah total. Pantasnya mereka dibunuh, tapi oleh Nabi diberikan ampunan gratis. Disitulah mereka berbondong-bondong masuk Islam dan semua simbol kesyirikan habis. Patung sing mubeng Ka'bah 300 swidaan bersih. Ja'al haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zauqa. Sing hak teko sing batil nyingkrih. Sehingga setan enggak disembah lagi. Tempat-tempat yang ada berhalanya langsung dikirimi pasukan, hancurkan. Sehingga dikatakan sejak hari ini setan telah putus harapan. Sejak hari ini setan sudah tidak disembah lagi. Puncaknya tahun 10 Hijriah Haji Wada kaum muslimin sudah habis-habisan berjaya. Ini puncak kemenangan kaum muslimin. Emang kan itu budalipun apa? Nggih asing ditindas wae. Akhirnya selama 23 tahun sudah mencapai puncak kemenangan. Setan nggak disembah lagi. Nggak ada hijrah Mekah Madinah. Kenapa? Sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Mekah Madinah aman kabeh. Ning sakwipun Rasul menika meninggal, tiyang padha gruduk-gruduk kata sing murtad, kelompok-kelompok anyar, kekuatan. Akhirnya pun datang sebuah masa Islam tinggal nama, perilakunya bukan Islam lagi. Sampeyan kok kadang mboten Islam mek tulisan nek KTP ning perilakunya mboten Islam, kadang mboten. Loh kathah nganti acara berhala nek masjid panggih niku jenenge Islam, ning senes Islam. Sehingga kita badhe ngelekne dipun anggap asing napa mboten? Lho, sampeyan kan mengalami nggih. Aneh, asing. Ngaji nggenmu kok aneh-aneh, ora padha karo umume. Ora doyan slametan, ora doyan brokowan, ora doyan napa malih. Nah, saya semisal ngoten niku. Ning senajan to ngoten niku tetep mawon wonten tiyang-tiyang sing teguh di atas yang hak. Diomeli ora
keguh. Kita nanti dipun omeli tiyang mboten. Nanti dirasani tiyang mboten. Nanti dipun onen-onen tiyang mboten. Ngoten niku nggih malih nglendir leleh pendirian apa tetap teguh mawon. Itu akan ada sekelompok orang yang selalu hak dipegang dengan baik, tidak bergeming omelannya orang yang ngomeli. Selagi lurus itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijamin. Umat ini tidak akan hancur yang lurus tadi, walaupun orang kafir itu kathah. Tapi menyebabkan hancur apabila pendirian umat Islam itu goyah. Ilang ilmune, ilang tauhide, ilang sunai, ilang akhlak islami. Islam mek jenenge, masjid mek jenenge. Lah niku wonten, niku mungkin bakal mengalami kehancuran. Kita tadi menjelaskan hadis bada Islamu ghoriban, Islam mula pertama dalam keadaan asing, wa sayudu dan akan kembali ghoriban asing, kama bada sebagaimana dia bermula, fatuba maka beruntunglah lil ghuraba untuk orang-orang asing. Semoga kita termasuk yang beruntung. Kama yusofu sebagaimana disifati atba'u para pengikut hadzal manhaji jalan ini an-nabawi yang mengikuti gaya Nabi. Selain disifati dengan sifat atau nama ghuraba, juga disifati dengan nama lain apa? Bi ahli sunnah wal jamaah. Disifati ahlu sunnah, disifati ahlul jamaah, disifati ahlu sunnah wal jamaah. Itu nama-nama yang lain tapi hakikatnya sama. Yaqul berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa minal maklumi dari perkara yang sudah diketahui, bidarurati sesuatu yang bersifat pasti, darurat kebutuhan bersifat mendesak, liman tadabbara buat orang yang mau merenung, memahami, mempelajari al-kitabah kepada kitab, wa sunnata kepada sunnah, wa mattafaqo alai dan apa yang bersepakat kepadanya ahlu sunnati wal jamaah. Mereka yang disifati begitu, itulah ahlus sunnah. Banyak dulu berkata Asatibi rahimahullah ta'ala yang memiliki kitab Iktisam supaya berpegang teguh pada kitab dan sunnah. Fi wasfihim tentang pemberian sifat kepada ahlus sunnah bi ahli sunnah dengan ahlus sunnah. Wa man atahum dan memberikan sifat kepada orang yang memusuhi sunnah, ada atuun musuhi, disifati dengan bi ahli bid'ah. Si memegang sunnah namanya sunnah, yang menentang kepada sunnah namanya ahlu bid'ah. Bid'ah niku napa? Perkara di atas namakan agama jelas baru dan tidak ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Perbuatan serupa agama dianggap agama, diperjuangkan seperti memperjuangkan agama, tetapi tidak ada dalil yang melandasinya. Di Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, pemahaman salafus saleh tidak ada, tapi katanya ngono kuwi agama. Napa sing sak menika tren wonten masyarakat? Jereke agama ning asline duduk napa? Sing paling penak napa? Sholawat nariyah. Napa malih? Sholawat tibul qulub. Napa malih? Niku sing tren-tren mawon. Sholawat Jibril, termasuk megengan badhe poso, termasuk zikir dawa sadurunge salat jenazah, zikir dawa sabubare salat jenazah dan sebagainya.
itu dianggap agama, tapi tidak ada dalil yang melandasi. Bid'ah itu ada yang sebatas dosa, ada yang dosa besar, ada juga bid'ah yang mengarah kepada kesyirikan. Makanya kepada mereka yang melawan sunnah namanya ahlu bid'ah. Waktu terlaku dan disebutkan as-sunnatu sunnah fi muqabil bid'ah sebagai lawan bid'ah. Payu kalau maka dikatakan fulan ala sunnatin, fulan di atas sunnah. Kenapa? Idza amila ketika dia beramal ala wifqima di atas keserasian apa yang alaihi di atasnya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tiang sing ngamal serasi kalih amalin nabi niku jenenge ahlus sunnah. Wa yuqalu dan dikatakan fulanun ala bid'atin, fulan di atas bid'ah, yaitu idza ketika amila dia mengamalkan ala khilafi dzalika terhadap yang menyelisihi sunnah. Jerei agama ning menyelisi sunnah Rasul mboten ngulangake. Itu namanya ahli bid'ah. Kama yusabu sebagaimana juga disifati haulai mereka al-sunnah, ini sifat yang lain, bi ahlil asar sebagai ahli asar. Napa makna bahasa asar niku? Jejak. Artinya sesuatu yang dijejakkan oleh Allah dan Rasulnya dan salafus saleh. Jejak dari Allah niku Al-Quran. Jejak saking Nabi niku hadis-hadisnya. Jejak saking para sahabat ya fatwa-fatwa pemahaman mereka. Makanya siapa yang mengikuti Quran namanya ahlul athar, karena mengikuti jejak Al-Quran. Siapa mengikuti Nabi namanya ahlul athar. Kenapa? Mengikuti jejak Nabi, mengikuti sahabat, tabi'in, tapi juga ahlul athar. Kenapa? Mengikuti mereka yang dijamin mendapatkan keutamaan. Itu nama lain, itu ahlul athar. Beda jenenge ning sama maknanya. Mereka juga diberi nama dengan ahlul haq. Ini nama yang ke-10 ini, ahlul haq. Nama keberapa ini? Ke-10. Tadi nama yang ke-9 al-ghuraba. Sekarang ada nama baru yaitu ahlul haq. Orang yang berada di atas hak. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu nama yang ini yang ke-10 ini, ahlul haq. Kemudian berikutnya ahlul hadis, karena dia itu berpegang teguh kepada hadis. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Itu namanya ahlul hadis. Makanya supaya program mengkaji hadis supaya diteruskan. Tasih melakukan kajian hadis sih. Kasih. Din Mbah Hasim nggih. Pun tamat ping pinten? Loh, dereng. Nyatian sebelah mereka kan wajib hadis Bukhari entek, Muslim entek, Tirmidzi Nasai entek. Itu semangatnya kita harus lebih semangat. Cuma sing kono-kono semangate gara-gara dimangkulni. Maknane kudu ngene, lerang ini enggak sah. Sing menyebabkan mereka tuh malah kinil-kinil ngoten niku. Pokok manut kene surga, ora manut kene neraka. Niku menyebabkan mereka semangat. Ya kita tidak boleh seperti itu. Maka supaya terus untuk dikhatamkan satu hadis pindah ke hadis yang lain dan seterusnya. Termasuk itu bisa dihidupkan di setiap masjid. Setiap pagi diupayakan dibacakan hadis rakitang siji. Setiap pagi. Nggih berangkat saking Arba'in Nawawi, mungkin 40 dina Arba'in Nawawi khatam. Mungkin Bulughul Maram niku berapa ratus ngoten, mungkin berapa tahun khatam.
Riyadhus Shalihin berapa tahun gitu khatam setino siji diupayakan lan kula piyambak menawi wonten griya mboten wonten sing ngisi nggih bendina kula isek nih raketan hadis namung pinten siji. Hari-hari ini saya menyampaikan hadis 1000 hadis hafalan. Ini masuk pada hadis yang 200. Setino siji. Saderengipun kitab napa entek, kitab napa entek. Nah ngoten. Napa? Ahlu hadis pun jenenge tok ning kenyataane ora ngaji terus piye? Engko sampe mek tinggi nuwun sewu. Lanangane jago. Diputuhne lek wayah ape ngendhok tok. Wayah nganggremu ya ora melu anggrem. Wayah ceker ya ora melu ceker. Engko babone anggrem malah golek kluruk-kluruk wonten jaba mriku. Ora open-open. Jadi maknanya kita jangan sebatas nama tapi harus ada kenyataan. Upayakan setiap masjid itu adalah ben isuk tasih pikiran segen temen wacane pinten? Hadis siji. Ini lafate, ini terjemahane, kandungannya ialah 1 ini, kandungannya 2 ini, 3 ini. Ya 10 menit seperempat jam ajek. Dan seterusnya. Panggil lumayan. Sasasi 30 hadis. Belum lumayan. Nek perlu mungkin bukunya dipun diaston, disimak, diapalne dan seterusnya ditradisikan supaya punya nama ahlu hadis memang betul-betul mempelajari hadis bukan nama tok. Lek nama tok nggih wonten-wonten gunane. Harus ada kenyataan. Makanya Syekh bin Baz ditanya, "Bolehkah saya mengatakan ahlu hadis?" Boleh, tapi pokok ngaji tenanan, ora mek jeneng tok. Ngoten nggih. Wonten fatwa ngoten niku. Buktikan. Daerah mriki sing wonten masjid ngeten iki pinten jumlahe? Sak pule pinten? Ya masing-masing itu setiap pagi itu supaya dibacakan. Dan seterusnya. Napa selang-seling sedina hadis sedina ayat, nggih monggo kemawon. Tujuannya apa? Quran tamat. Kula ngejekne Jalalain niku nggih pun meh khatam. Seminggu pisan meh khatam. Wonten mriki pun khatam napa dereng? Nah, dipayakan. Suwi lho nggih. Kula ngejekne tafsir Jalalain niku ket umur 20 tahun saiki 55, nek 35 rong khatam lho. Tapi alhamdulillah meh khatam. Tapi sebagiannya sudah menyusul. Yang program Jalalain awal Al-Baqarah sampai sekarang hampir khatam. Satu surah Nuh habis, sudah juz yang 29. Di tempat yang lain ada 3 juz akhir selesai, 1 juz pertama selesai, 4 juz pertama selesai, 10 juz pertama selesai. Tempatnya berbeda-beda dan seterusnya. Tujuannya apa? Benjo jeneng tok ngoten nggih. Biar tidak sebatas nama tapi ada kenyataan. Wadung bangga aku ahlu hadis, ternyata maca ora tahu. Wah, ngoten kan beresiko katanya. Yaqulu al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah fi wasfihim, tentang mereka berhak mendapatkan sifat bihada dengan sifat ini. Hati inilah madhahibu ahli ilmi, madhabnya, jalannya ahli ilmu. Napa madhab? Madhab sama dengan manhaj, jalan, yaitu dalil kita paham, itu yang kita lakukan, kita kerjakan, kita jalani, kita amalkan. Itu madhab. Itulah madhabnya ahli ilmi. Orang yang punya ilmu, memang jalan hidupnya memang begitu. Wa ashabil asar, dan para penempuh jejak ahlul asar. Wa ahli sunnah, itulah jalannya ahlul sunnah. Al mutamasikin, yang berpegang teguh bi uruqiha, dengan urat-uratnya, dengan talinya yang kuat.
al-ma'rufin yang mereka dikenal biha dengannya, al-muqtadabihim fiha yang dijejai pada mereka di dalamnya, min ladun ashabin Nabi dari sisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diambil dari jejak para sahabat? Sahabat itu merupakan penyampai dakwahnya Nabi. Quran ditompo sahabat, hadis ditompo sahabat, sahabat menyebarkannya sampai kita terima sekarang. Kama sebagaimana yusofu disifati wa yuna'atu dan disifati Ahlussunnah dengan sifat lain, dengan bil firqati an-najiyah, ini sifat yang lain. Wal mansurah dan juga taifah mansurah. Kenapa mereka disifati dengan firqatun najiyah? Kenapa mereka disifati dengan taifah mansurah? Istinatan, karena bersandar lil ahadis kepada hadis-hadis at-talati yang menunjukkan ala hadil awsofi pada sifat-sifat al-azimati yang besar. Faqad dzakara, sungguh telah menyebutkan an-nabiyyu sallallahu yang akan menjadi dalil dengan hadis ini, alasan kenapa diberi nama dengan firqatun najiyah. Nyapoto kok dijenengi firqatun najiyah, kelompok yang selamat, karena dalil berikut apa? Iftiraku ummatihi, berpecahnya umat ini, bisa babil bidah dengan sebab bid'ah, wal ahwa dan mengikuti hawa nafsu. Dan di situ dikatakan iftaraka al-yahudu ala wahidin wa sab'ina firqatan. Waftaraka an-nasara ala thaniyatin wa sab'ina firqatan. Wasastariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Kulluhum finnar illa firqatan wahidatan. Aw kama qala Nabi. Yahudi pecah dadi 71 sebabnya bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Nasara pecah jadi 72 karena mengikuti bid'ah dan hawa nafsu. Umat ini pecah menjadi berapa? 73 kecuali satu. Siapa satu itu? Itulah firqatun najiyah, itulah al-jamaah yang kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, cara beragama yang saya dan sahabatku berada di situ. Nah, inilah alasan namanya firqatun najiyah. Tsumma hakama li ahli sunnah, kemudian menghukumi untuk ahli sunnah bin najati, atau hukima, dihukumi li ahli sunnah untuk ahli sunnah bin najati dengan selamat fi qouli, pada sabda Nabi, kulluha finnar illa wahidatun, semuanya di neraka illa kecuali wahidatun wahiyya al-jamaah, itu al-jamaah. Fahiyya, maka itu al-jamaah bifadlillah, semata karena farunia dari Allah, najiyatun, dia selamat, wa mansuratun, dan tertolong. Kama sebagaimana qala dawuh Nabi sallam, la tazalu, tidak henti-hentinya, ta'ifatun min ummati, ada sekelompok dari umatku, qaimatun, tegak, biamrillah, memegang perintah Allah, la yadurum, tidak memudaratkan kepada mereka, man khadalam, orang yang menghinakan kepada mereka, au khalafum, atau menyelisi kepada mereka, enggak bergeming belas, mereka tegar, hatta, sehingga ya'tiya, datanglah amrullah, ketetapan Allah. Kapan ketetapan Allah datang? Mungkin istiqomah saat mati ini, atau sampai datang hari kiamat. Wahum, dan mereka zahiruna, tegar, Allah ini di atas manusia, tegar di atas manusia. Nah, itulah alasan
mereka diberi nama dengan apa? Firqatun najiyah. Sepertinya kelanjutannya belum bisa kita selesaikan untuk kita kaji kali ini. Insyaallah kita lanjut waktu yang lain. Kesimpulannya adalah apa yang kita kaji hari ini, kita mengenal nama-nama untuk Ahlus Sunnah. Tadi sampai berkumpul berapa nama tadi? 10. Sekarang kita ulang, apa 10 itu? 1 Ahlus Sunnah, 2 Ahlul Jamaah, 3 Ahlus Wal Jamaah, 4 Ahlul Athar, 5 Ahlul Hadis, 6 Firqatun Najiyah, 7 Taifah Mansurah, 8 Salafiyun, 9 Al-Ghuraba, 10 Ahlul Haq. Semoga itu semua Allah berikan kepada kita. Demikian yang kita sampaikan. Ada tanggapan waktu dipenaturakan. Tanggapan niku kula salah nggih boten eling nih, atau ada yang kurang jelas untuk diperjelas niku tanggapan nih. Monggo menali wonten. Mungkin sekira cukup itu dulu yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa afdal majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.